ing sajerone raga ana jiwa, ing sajerone jiwa ana rasa kang ketali nyawiji marang ati. Mula jiwa raga ati kudu nyawiji manunggal marang Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia. Jumpa lagi dengan Blitar Channel 999. Kali ini Blitar Channel akan menguak sejarah dan asal-usul nama Gua Gong Pacitan. Tapi jangan lupa selalu dukung channel kami agar supaya terus berkembang dan terus berkembang. Terima kasih bagi saudara-saudaraku yang sudah selalu mendukung channel ini agar supaya terus berkembang, dan semoga saudara-saudaraku dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke, semoga selalu diberikan kelancaran rezeki mengalir deras tanpa batas. Langsung kita ulas cerita-ceritanya. Gua Gong yang terletak di Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan ini berada di bawah pembukitan kapur. Gua ini memiliki kedalaman sekitar 300 meter. Terdapat 4 sendang semacam kolam yang sumber airnya berasal dari mata air alam, dan ada 7 ruang di dalamnya. Kabupaten Pacitan boleh berbangga dengan memiliki gua yang sangat indah ini, karena gua merupakan objek wisata alam yang sangat indah dan diunggulkan. Menurut berbagai sumber informasi, Gua Gong adalah gua yang terindah se-Asia Tenggara. Apakah ini betul atau tidak? Akan tetapi, yang jelas di dalam gua sangatlah indah, penuh dengan ornamen-ornamen dan bentuk formasi. Bantuan dari stalaktit dan stalagmit yang sudah berusia ribuan tahun. Ada beberapa batu di dalamnya ketika dipukul menimbulkan suara sangat nyaring, mirip dengan suara salah satu instrumen musik tradisional, yaitu gong. Keindahan di dalam Gua Gong Pacitan dapat dipastikan bahwa Anda akan merasa takjub oleh keindahan mahakarya alam di dalamnya. Setelah memasuki mulut Gua Gong, terdapat anak tangga untuk menuruni dan menuju ke dalam 7 ruangan yang terdapat di dalamnya. Bantuan stalaktit dan stalagmit yang bentuknya sangat unik menghiasi dan memenuhi ruang di dalamnya. Bahkan ada bagian ruangan yang didekorasi dengan bantuan kristal. Keindahan bermacam-macam bantuan tersebut semakin memukau dengan sentuhan modern berupa penerangan dari lampu. Cahaya dari lampu ini direfleksikan oleh dinding dan batuan stalaktit dan stalagmit yang basah karena rembesan air dari atas. Selain itu, terdengar suara berasal dari tetesan air dari ujung stalaktit yang jauh di atas permukaan air, sedangkan dan stalagmit, sehingga tercipta sebuah alunan harmonisasi alam nan syahdu. Menurut pakar, bahwa terciptanya Gua Gong berasal dari aktivitas vulkanik dan penggerakan remik yang terjadi sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Sebenarnya peristiwa ini sangat mirip dengan fenomena yang terjadi di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Jika dilihat dari kontur tanahnya, memang perbukitan di sekitar Gua Gong dan beberapa daerah di pinggiran pantai
Pacitan sangat mirip dengan Gunung Kidul. Jadi tidak heran pula jika terdapat banyak goa di Gunung Kidul seperti halnya Goa Jomblang dan Goa Pindul yang merupakan destinasi wisata Jogja sangat terkenal. Penemuan Goa Gong jangan pernah melupakan jasanya Mbah Joyorejo dan Mbah Noyo Semito, karena menurut Wakino di dalam buku karyanya yang diberi judul Goa Gong, objek wisata potensial di Kabupaten Pacitan, mereka berdualah yang telah menemukan Goa Gong pertama kali di tahun 1924. Ceritanya, Hono Upon items di daerah tersebut dilanda kekeringan karena akibat dari kemarau panjang. Kemudian kedua sesepuh tersebut berusaha mencari sumber dan menemukan sebuah gua yang jauhnya kurang lebih 400 meter dari perkampungan. Karena tekad mereka untuk mendapatkan air, akhirnya memberanikan diri masuk dan berhasil menemukan sumber mata air yang terkumpul di beberapa sendang di dalamnya. Hasil penemuan dan keadaan di dalam gua ini diceritakan kepada masyarakat, tapi tak ada satupun warga yang berani masuk ke dalam gua. Mereka percaya bahwa tempat tersebut sangat angker karena sering terdengar suara-suara misteri seperti suara gong, salah satu instrumen musik tradisional Jawa. Namun cerita ini terus berkembang di masyarakat hingga pada akhirnya tahun 1995 tanggal 5 Maret, Surahmin yang berusia 54 tahun bersama 9 rekannya nekat mencoba masuk ke dalam gua tersebut. Alangkah terkejutnya mereka karena pemandangan di dalam gua begitu mempesona. Kemudian di tahun 1996, pemerintah Pacitan membangun anak tangga, penerangan, membuat jalan setapak dan kipas angin sebagai fasilitas dan keamanan kepada pengunjung Goa Gong. Asal-usul nama Goa Gong sesuai dengan keterangan sebelumnya bahwa anggapan masyarakat Goa Gong ini sangat angker dan sering terdengar suara gong. Ternyata suara ini timbul karena tetesan air yang jatuh dari stalaktit. Kemudian suara ini diresonansikan oleh beberapa bantuan lainnya, karena ada beberapa batu ketika dipukul menimbulkan bunyi seperti gong. Setelah suara yang tersonasi tersebut dipantulkan oleh beberapa ruangan di dalam gua yang akhirnya menimbulkan eco menggema, sehingga suara yang terdengar sampai di telinga oleh orang di luar gua seperti gamelan atau tetabuhan yang melibatkan banyak alat musik dan personil. Dengan demikian asal-usul Goa Gong dan misteri Goa Gong ini terpecahkan sudah. Maka dari suara ini kemudian gua tersebut dinamakan dengan Goa Gong. Oke, itulah sedikit ulasan untuk sebuah asal-usul dan sejarah penemuan Goa Gong. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam Rahayu Sagung Tumati, Blitar Channel 999. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaku wisata religi makam Bung Karno.
nanti bisa dikirim ke apa nanti fotonya transfer bisa dengan filenya kirim kita nggak